Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab dalam bepergian, bertamu dan menerima tamu. Nah, bepergian suatu hal yang tak dapat dihindari oleh setiap manusia. Baik bepergian untuk mencari rezeki, silaturahim pada keluarga, dan ibadah haji dan umroh. Agar bepergian kita lebih bermakna dan memiliki pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan melakukan adab-adabnya. Nah, yang pertama, pengertian perjalanan. Menurut bahasa, perjalanan berasal dari kata rihlah atau safar, yang artinya perjalanan. Atau perjalanan pula diartikan sebagai perihal, cara gerakan, atau berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat yang lain untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah, perjalanan adalah suatu aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Nah, adapun adab-adab dalam perjalanan, yang pertama itu sholat 2 rakaat safar dan berdoa. Nah, sholat 2 rakaat safar dan berdoa dianjurkan bagi orang yang berniat melakukan perjalanan jauh, hendaknya melakukan sholat 2 rakaat safar dan berdoa agar selamat sampai tujuan. Kemudian yang adab kedua dalam perjalanan yaitu mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. Maksudnya di sini adalah apabila niat perjalanan sudah teguh dalam hati, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah melunasi hutang-hutangnya dan mengembalikan hak dan amanat atau titipan orang kepada yang berhak. Maksudnya di sini kita harus melunasi hutang-hutang kita, jangan sampai nanti ketika kita dalam pergian itu masih ada hutang-hutang piutang yang kita belum lunasi ya, dan harus mengembalikan amanat yang sudah dititipkan orang kepada kita. Harus kita selesaikan dulu itu. Kemudian yang ketiga adalah wanita menyertakan teman atau muhrimnya. Nah, di sini dimaksudkan bahwa seorang wanita dilarang pergi sendiri karena dalam perjalanan dikhawatirkan akan banyak mengalami kesulitan atau dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, wanita harus menyertakan teman atau muhrimnya. Kemudian, yang ketiga adalah menyiapkan bekal untuk perjalanan dan meninggalkan bekal bagi yang ditinggalkan. Maksudnya adalah seseorang yang ingin melakukan perjalanan harus meninggalkan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai mereka kelaparan atau kesulitan. Nah, yang keempat yaitu mengangkat pemimpin rombongan. Di sini dimaksudkan apabila melakukan perjalanan dengan rombongan, hendaknya ia mengangkat seorang pemimpin yang bijaksana, adil, bertanggung jawab, dan yang mengetahui tentang masalah safar. Nah, ini. Jadi kita harus memilih pemimpin rombongan yang memiliki pengetahuan tentang perjalanan. Kemudian yang keenam, berpamitan dan mohon doa kepada keluarga dan kerabat. Sebelum berangkat bepergian, sebaiknya kita berpamitan kepada keluarga dan kerabat kita. Jadi, keluarga dan kerabat kita juga melepaskan kita dengan ikhlas, dan mereka juga mengetahui kepergian kita kalau kita berpamitan. Ya. Nah, di sini ada doa perjalanan, yaitu bunyinya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ini doa ini kita baca sebelum kita melakukan perjalanan. Nah, kemudian
Kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah adab-adab bertamu. Nah, adab-adab bertamu di sini saya buat ada 6 ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, tapi saya buat 6. Nah, yang pertama itu niat baik dalam bertamu. Niat baik dalam bertamu. Nah, bertamu adalah kegiatan yang positif, namun harus berdasarkan niat dan tujuan yang baik. Misalnya untuk menyambung silaturahmi, menjenguk, dan lainnya. Namun saat banyak hal-hal negatif lain dalam niatan seseorang saat bertamu, misalnya untuk bergosip atau untuk kegiatan negatif lainnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita itu niat bertamu itu harus kita niatkan betul-betul dengan niat yang positif. Jangan kita niat bertamu untuk bergosip. Ini banyak dia zaman sekarang. Nah, contohnya saja ibu-ibu ya. Ibu suka bertamu bergosip, nah itu jangan. Kita sebagai anak madrasah jangan seperti itu. Nah, di sini Allah berfirman bahwa sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira, sesuai dengan surah Al-Hijr ayat 51 sampai 54, yang artinya kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Kemudian Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira padaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Nah, ini dalam surah Al-Hijr ayat 51 ini akan dikabarkan seorang akan kehadiran seorang tamu di dalam keluarga Ibrahim. Nah, jadi dikabarkan dengan kabar gembira ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berpakaian rapi dan pantas. Nah, jika kita bertamu, kita harus berpakaian rapi dan pantas. Jangan sampai pula kita bertamu nanti dengan pakaian yang tidak pantas. Nih, di sini Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam berpenampilan. Namun ketika bertamu kita wajib memperhatikan pakaian kita. Gunakanlah pakaian yang bersih. Jadi berpakaian rapi dan pantas itu yang bersih, rapi, dan bentuk penghormatan kita terhadap tuan rumah. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, di sini jadi berpakaian rapi dan pantas wajib kita gunakan ketika kita akan bertamu. Kemudian yang ketiga, adab bertamu yaitu bertamu di waktu yang tepat. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan saat bertamu adalah waktu kunjungannya. Berkunjung atau bertamulah di waktu luang yang sekiranya tidak mengganggu tuan rumah, seperti waktu tengah malam, subuh, atau saat-saat beristirahat, kecuali darurat ya. Kalau darurat, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga momen yang mungkin sedang dialami oleh tuan rumah, misalnya saat sedang acara keluarga inti atau saat sedang tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Selain itu, alangkah lebih baiknya jika berkunjung atau bertamu dilakukan dengan memberi kabar maupun membuat janji terlebih dahulu dengan tuan rumah sebelum bertamu. Nah, ini sebaiknya kita lakukan jika ingin bertamu di waktu yang tepat. Kita hubungi dulu tuan rumahnya apakah kita bisa bertamu atau tidak. Nah, kemudian yang keempat, memberi isyarat dan salam ketika datang. Nah, meminta izin dalam bertamu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengetuk pintu maupun memberi salam kepada tuan rumah. Nih, nah jadi yang pertama memberikan salam atau mengetuk pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, jadi biasanya nih 3 kali kita salam tidak dijawab, jangan masuk ya. Jadi jika tidak dijawab salam kita sudah ketuk pintu tidak ada yang menjawab, silahkan kita kembali ke rumah. Jangan sampai kita mengintip atau malah masuk
dengan tidak izin. Kemudian yang kelima, adab bertamu adalah bersalaman. Ketika bertamu, bersalaman atau berjabat tangan dengan tuan rumah yang sesama perempuan atau sesama laki-laki untuk menunjukkan hormat dan mempererat tali silaturahmi. Ya, nah ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila kamu saling jumpa maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita berpisah sudah tidak ada lagi dosa di antara kita. Ini bersalaman, ini untuk mempererat hubungan silaturahmi kita, ya. Jadi yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, kemudian yang keenam adalah sopan santun dalam sikap dan ucapan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghormati dan menyenangkan hati tuan rumah. Selain itu, perilaku sopan santun ini akan menghindarkan kita dari perbuatan yang dapat menyinggung atau menyakiti hati tuan rumah. Nih, jadi kita ketika bertamu ke rumah orang harus kita jaga sopan santun kita, tutur cakap kita, tutur bicara kita agar orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kita. Jadi kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai kita menyinggung atau menyakiti hati tuan rumah yang kita kunjungi. Nah, sebaliknya sekarang adab menerima tamu. Yang pertama itu berpakaian yang pantas. Berpakaian yang pantas sama halnya tadi menerima tamu, ya, atau bertamu. Nih, menerima tamu juga dianjurkan mengenakan pakaian yang pantas. Tuan rumah juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama. Gunakanlah pakaian yang pantas untuk menghormati tamu dan menghormati diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah bersikap baik saat menerima tamu. Nah, sopan santun dan keramahan harus diutamakan saat menerima tamu. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menyamankan tamu saat berkunjung ke rumah kita. Jadi bersikap baik, jangan pula ada tamu datang ke rumah kita mukanya masam, ya. Jadi harus bersikap baik saat menerima tamu. Kemudian yang ketiga, menyediakan jamuan. Sebagai tuan rumah, kita wajib memberikan jamuan yang pantas untuk tamu yang berkunjung. Namun hal ini tidak dipaksakan untuk memberi jamuan yang mewah. Cukup berikan jamuan yang ada, misalnya hanya air putih saja atau dengan senyum dan sikap yang baik. Nah, jadi jamuan itu tidak perlu mewah. Dengan air putih saja itu juga termasuk dengan jamuan, ya. Tapi kalau ada yang lain ya boleh juga dihidangkan selagi tidak memberatkan. Kemudian yang keempat, menghormati tamu yang menginap. Nah, saat tamu akan menginap maka kita diharuskan untuk melayani dan memberikan jamuan yang baik seperti membersihkan tempat tidur dan memberi jamuan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari. Adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Nah, jadi kita harus menghormati tamu kita, apalagi kalau ada tamu yang hendak bermalam atau menginap. Kemudian yang kelima, adab menerima tamu yaitu mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang. Mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang adalah perbuatan sunnah. Hal ini telah disampaikan dalam sebuah hadis Rasul bahwa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang atau tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Nah, ini jadi kalau ada tamu, alangkah baiknya kita mengantarkan tamu tersebut ketika ia hendak pulang sampai ke halaman, ya, saat akan pulang. Kemudian yang keenam adalah wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Nah, larangan ini dimaksud untuk menjaga fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi atas diri wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Nah, jadi wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa izin suaminya. Ini berhati-hati bagi wanita. Jadi jangan sembarangan menerima tamu, apalagi tamu itu yang bukan muhrim. Nah, mudah-mudahan sampai di sini pelajaran kita
Mudah-mudahan apa yang sudah ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.